Kesibukan sukacita Natal baru saja usai. Kita menyanyi, kita bersorak, joy to the world, ya, sukacita bagi dunia, kesukaan besar bagi dunia. Itu berarti kita diajak, saudara, untuk menyambut tahun yang baru ini sebagai tahun kesukaan bagi kita, tahun sukacita bagi kita. Ya, kita menyambut tahun baru yang kita masuki 5 hari ini. Sebagaimana dikatakan oleh Mazmur, kita ucapkan bersama-sama, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak, ya, dan bersukacita karenanya. Itulah panggilan kita saat kita menyambut tahun yang baru, untuk kita mengalami keadaan sukacita yang berkelanjutan, bukan hanya nyanyian, hanya sorak-sorai Natal yang baru saja usai, tetapi di sepanjang tahun rahmat baru Tuhan ini 2025, 365 hari yang telah kita masuki 5 hari. Maka di awal tahun ini saat kita disuruh, inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersukacita. Oleh karenanya saya mengajak kita untuk memahami panggilan ini dengan sungguh. Kita mulai dari 3 contoh saja. Saya ambil dari zaman sampai sekarang, ya, 3 saja. Tentu yang pertama dari Rasul Paulus yang menyerukan memang bersukacitalah senantiasa. Dan yang kedua nanti saya akan sampaikan pendeta yang hidup pada abad 16 saat depresi besar, peperangan 30 tahun di Eropa, dan dia menjadi pendeta dalam krisis parah seperti itu. Dan yang ketiga, pendeta sampai hari ini terbesar pada zaman kita, yaitu Billy Graham. Kita mulai dari Rasul Paulus. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Kira-kira ada apa yang sedang dimaksud dengan sukacita oleh Rasul Paulus di sini? Apakah dia sedang berbicara tentang kegembiraan yang dirasakan datangnya dari luar? Baru saja saudara Natal terima hadiah ini, wow, gitu ya. Saudara bersukacita oleh karena apa yang ada di luar ini, orang baik dengan kita. Kebahagiaan kita ditentukan dengan apa yang ada di luar kita ini. Kalau orang baik kita bahagia, dia nggak baik kita nggak bahagia. Apakah kebahagiaan Rasul Paulus dikatakan sukacita ini ditentukan oleh semua hal yang ada di luar ini? Di mana Paulus saat itu, saat dia menulis bersukacita? Ada yang tahu? Di mana? Di dalam penjara. Di penjara Romawi, dengan tangan dirantai, dengan dibelenggu oleh penguasa selama 24 jam sehari. Saudara bisa bahagia? Dia akan segera diadili dan dia tahu dengan pasti bahwa secara semua hal sukar buat dia bisa dibebaskan. Maka saya rasa kalau Paulus bilang sukacita bukan berarti dia menikmati penjara, dia menikmati belenggu dalam kehidupannya di penjara. Mari kita tanyakan mengapa Rasul Paulus dalam kondisi seperti itu berseru bersukacitalah. Tentu berasal dari dirinya sendiri juga bersukacita. Dari mana Rasul Paulus menemukan alasan untuk bersukacita bahkan dalam kesulitan seperti belenggu dan penjara? Apa yang membuatnya itu bersukacita selalu? Ya, sudah, untuk kita contoh yang pertama, bukan? Sekarang saya lihat contoh yang kedua. Ini adalah pendeta Martin Rinker. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Para WL harusnya tahu orang ini, ya.
pendeta di Jerman pada abad 16, ya, pada tahun 1636 dia menjadi pendeta pada zaman perang 30 tahun, ya. 30-year war, yaitu 1618 sampai dengan 1648 di Eropa, ya, dia di Jerman. Kalau saudara baca dalam sejarah perang itu mungkin merupakan salah satu perang yang paling buruk dan mengerikan dalam sejarah dunia ini. Baik dalam jumlah kematian, epidemi yang ditimbulkan akibat daripada perang, dan dampak ekonomi yang membawa krisis yang sangat parah. 1636 dalam satu tahun 1636 pendeta Martin menguburkan 5.000 orang jemaat dalam satu tahun. Jadi setiap hari berapa ya yang harus dilayani kematiannya? 115. Tiap hari upacara kematian 115 sampai 1 tahun, tiap hari terus. Saya bayangkan itu sangat mengerikan. Namun saudara, pendeta Martin ini menulis doa syukur untuk anak-anak, untuk memanggil bersyukur dan bersukacita dalam krisis depresi yang begitu besarnya. Dan doa itu dikubah dalam nyanyian meskipun abad 16 sampai hari ini kita masihnya ada dalam kidung jemaat kita ini. Judulnya apa? Sekarang bersyukur. Bisa saya ajak kita menyanyi lagu ini ya. Sekarang bersyukur. Oh, lagu ini. Ya. Ini dari abad 16, saudara. Abadi sampai dengan. Ini ditulis oleh pendeta Martin Rinker. Ya, coba kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang bersyukur. Hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan benar. Berapa kali saudara menyanyikan ini? Biasanya dipilih WL pada waktu kita memberi persembahan, bahwa lagu ini ditulis dalam depresi yang begitu besar. Seorang pendeta menuliskannya untuk anak-anaknya. Jadi ini lagu anak-anak sebetulnya ya, saudara ya. Coba kita lihat baitnya yang kedua ya, karena itu adalah seruan untuk sukacita. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam
pujian yang diurapi oleh Tuhan. Tak lekang oleh zaman, abad 16 tetap menjadi pujian yang abadi buat kita. Karena ditulis menyatakan iman yang agung dan indah bagi kita. Saya sebagai pendeta, jika saya menjadi pendeta, Martin menghabiskan waktu setahun untuk memimpin 5.000 pemakaman. Sejujurnya saya akan sulit untuk bisa menulis lagu seperti ini. Untuk bersyukur, untuk bersukacita, untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita dalam depresi yang berat seperti ini. Dan bukankah kita bertanya, sebagaimana Rasul Paulus, sebagaimana juga pendeta Martin, mengapa mereka yang paling sedikit saja memiliki alasan untuk bersyukur dalam depresi seperti itu, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk bisa bersukacita, tetapi justru merekalah yang paling banyak bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Mungkin contoh yang terakhir zaman kita sekarang, itu abad 16 bukan? Pada hari Natal CNN pernah, saudara, saya lupa tahunnya, menyiarkan wawancara antara Larry King dengan Billy Graham. Waktu itu Billy Graham 80 tahun. Pendeta terbesar, saya rasa sampai dengan hari ini. Dan di usia itu Pendeta Graham, saudara, menghadapi masalah kesehatan sangat serius. Sudah menjalani operasi beberapa kali yang sangat sulit. Dan akhirnya terdeteksi menderita penyakit Parkinson. Dan dia ada dalam bayang-bayang kematian yang dekat oleh karena penyakit. Maka dalam wawancara itu fokusnya kepada orang bilang kesusahan dan penderitaan di akhir hidup yang dialami oleh hambanya. Bagaimana perasaan Billy Graham saat menghadapi bayang-bayang kematian? Dan saya dapat putar kembali karena itu saya dapat dengar sampai sekarang. Dan dia katakan, saya tidak pernah takut mati. Bahkan itulah yang saya nantikan dalam setiap perjuangan pelayanan saya. Dan saya berharap hari itu segera tiba. Ya, itu dari banyak kalimatnya yang saya coba kutip. Maka Larry bertanya kembali, apa yang pendeta ini akan harapkan terjadi saat dia meninggal? Dan setelah lihat wawancara ini, Billy Graham berkata, saat saya meninggal, seorang malaikat akan memegang tangan saya dan membawa saya ke hadirat Tuhan Yesus dan bertemu muka dengan. Dan itulah kerinduan saya dalam sepanjang kehidupan. Dan ketika Larry King bertanya kepadanya tentang perasaannya saat ini sedang menderita sakit Parkinson itu, Dr. Graham menjawab, tak ada yang lebih menyenangkan bahwa saya menderita penyakit. Ini pengalaman yang luar biasa, yang baru yang Tuhan berikan, dan menjadi rahmat dan anugerah terbesar dalam kehidupan. Dan saya percaya Tuhan sedang memberi rahmat dan anugerah aku. Sebuah pelajaran yang diajarkan kepada saya melalui penyakit ini. 3 contoh saja saya rasa cukup karena ini sudah mewakili semua zaman, bukan? Tentu saudara, itulah yang dimaksud oleh 3 orang. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Maka mari kita bertanya, dari mana? Dari mana mereka mendapatkan sukacita yang seperti itu? Di mana mereka menemukan kebahagiaan di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah pergumulan, di tengah depresi, di tengah hal yang tidak mudah untuk dihadapi? Dari mana mereka menemukan sukacita kebahagiaan sejati di tengah-tengah kesedihan yang begitu besar? Maka jelas, bukan seperti saya katakan pertama, menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita tidak bergantung dari keadaan eksternal. Tak ada satupun alasan, kalau alasannya eksternal, yang dapat membuat Rasul Paulus maupun Pendeta Martin maupun Billy Graham untuk bersukacita. Melainkan kita dapat melihat dengan sangat pasti dan jelas bahwa kedamaian dan kepuasan batin yang ada dalam diri itu yang ditemukan di dalam Kristus Yesus. Bahkan di tengah masalah dan tantangan hidup, sukacita itu meluap. Sukacita itu berasal bukan dari eksternal semuanya, tetapi dari dalam, yaitu dalam hubungan dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi kalau nanti saudara nyanyikan terakhir, mari kita sungai-sungai, itu garis bawah, di dalam Tuhan, saudara. Sukacita itu meluap oleh karena terhubung atau berhubungan dengan sumber. Dan sumber itu adalah sumber kasih, sumber segala kekuatan, sumber segala penghiburan dan cinta kasih dalam hidup kita, yaitu Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi mari kita simpulkan, sukacita ini bukan milik orang Kristen. Saya jangan, tidak usah terkejut dengan perkataan saya. Bukan karena saudara orang Kristen, saudara akan bersukacita. Bukan oleh karena saudara tahu dan kenal Yesus Kristus. Maka jangan saudara pernah bilang, aku orang Kristen, sudah dibaptis dan saudara puas dengan hal itu. Bahwa aku kenal Yesus dan tahu Yesus. Tidak pernah cukup, saudara, untuk dapat membuat saudara hidup bersukacita senantiasa. Namun ada yang telah sungguh-sungguh penting sebagaimana khotbah saya. Apakah saudara di dalam Tuhan? Sudahkah saudara hidup bersamanya? Apakah saudara percaya dan mengikutinya? Sungguhkah saudara lapar dan haus dan dahaga akan dirinya? Jadi jangan hanya saudara bilang bahwa saudara ini seorang Kristen. Menjadi orang Kristen saja tidak ada apa-apanya. Dan tidak akan membuahkan hidup yang bersukacita, dipenuhi dengan sukacita. Tetapi kita harus hidup di dalamnya. Atau dengan kata lain, kita harus menjadi orang seorang beriman. Dan saya mengajak saudara untuk membaca Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Jadi mustahil kita bisa menyenangkan Allah, kita bisa berkenan kepada Allah tanpa iman di dalamnya. Tetapi juga saudara, firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin kita bisa menjalani hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Jadi ini rahasianya. Maka mari kita tanya, apa itu iman? Apa itu iman? Kita lihat definisi dari Alkitab yang sederhana. Kita baca. Iman adalah dasar dari segala apa? Nah, itu guys, ada sesuatunya, bukan? Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala apa lagi? Sesuatu yang tidak terlihat.
Jadi kita ambil kesimpulan yang sederhana terlebih dahulu, saudara, untuk kita memahami sukacita ini. Sukacita ini sangat pasti bukan perasaan kita ini, saudara. Kita malah seharusnya dipanggil untuk keluar dari perasaan kita, agar kita tidak dikuasai oleh emosi dalam hidup kita ini, agar kita tidak dikendalikan hidup ini oleh perasaan kita yang naik turun dalam kehidupan ini. Perasaan kita, kalau kita terus ikuti, akan membuat kita menjadi orang yang tidak pernah stabil dalam hidup ini. Kita labil, kita akan terombang-ambing dalam kehidupan ini. Sangat murung sesaat, tiba-tiba lonjak-lonjak gembira, marah-marah, tiba-tiba jadi lemah lembut, dan seterusnya. Jika kita menjalani kehidupan dikendalikan oleh perasaan kita ini, kita tak menemukan sukacita sejati. Justru firman Tuhan katakan, mari kita keluar dari, jangan kita dikendalikan ke marah kita, emosi kita, dan semua hal perasaan dalam kehidupan kita ini. Tetapi mari kita masuk ke dalam iman. Sekali lagi, saudara, bukan dengan perasaan kita, tetapi dalam iman kita. Dan iman itu, kalau saya ditanya, itu bukan kosong. Jadi kalau sudah ditanya iman, apa imanmu itu? Lalu bingung, apa ya iman saya? Iman itu menyangkut sesuatu. Saudara bilang ada yang saudara, sesuatu yang saudara sungguh imani dalam kehidupan saudara ini. Jadi iman itu tidak kosong, ini menyangkut sesuatu, saudara. Iman itu mempercayai sesuatu. Dan iman itu berani mengatakan sesuatu itu. Dan iman itu teguh melakukan sesuatu itu. Apapun risikonya, apapun konsekuensinya. Sebagaimana yang sedang dijalani oleh Rasul Paulus. Sampai ke penjara pun dia jalani. Oleh karena apa? Imannya. Mempercayai, mengatakan, melakukan sesuatu itu dalam kehidupannya. Saya ambil satu contoh saja sederhana. Sesuatu itu misalnya, Tuhan bersama dengan kita. Baru saja kita rayakan melalui Natal. Itu iman Natal kita. Iman. Sesuatu. Itu sesuatu. Tuhan beserta dengan kita. Kalau ditanya, saudara katakan, Tuhan beserta dengan saya. Ya, dalam kehidupan kita. Maka, saudara berdiri, saudara berjalan, saudara hidup dengan iman sesuatu itu. Saudara memiliki keteguhan terhadap sesuatu itu, bahwa Tuhan bersama, baik itu di tengah-tengah situasi baik maupun di tengah-tengah situasi yang jahat, yang sulit sekalipun. Maka itulah, saudara, rahasia kita untuk kita dapat bersukacita senantiasa. Kalau saudara kosong iman saudara, saudara tak menemukan alasan untuk saudara dapat bersukacita. Mari kita baca 1 Petrus 1:8 sebenarnya, dengan saya masukkan dalam hati ayat ini, sangat penting ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Dan sekalipun kamu sekarang tidak melihat dia, kamu percaya. Nah, guys, baik, kamu percaya kepada siapa? Kepadanya. Kamu akibatnya apa? Dipenuhi dengan sukacita yang mulia dan tak. Jadi kalau ditanya, gimana sukacitamu? Gak bisa dilukiskan. Karena kamu telah menerima hasil akhir dari imanmu. Jadi saudara, Alkitab menyatakan dari satu ayat ini saja begitu jelas. Kalau sukacita kita itu memiliki hubungan sebab akibat dengan iman. Pada waktu ya, ada ratusan ayat berbicara mengenai ini. Saya hanya pilihkan beberapa ayat untuk kita coba baca bersama-sama.
Ya, bisa tolong. Ya, kita lihat di Mazmur 13 ayat 5. Dalam bahasa Inggrisnya akan lebih jelas sebab akibat di dalamnya, ya, sebagai saya katakan. But I have trusted in your love. Ya. Dan saya lihat apa akibatnya. My heart shall rejoice in your salvation. Ya, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Apa yang dipercayai? Kasih setianya. Itu sesuatu yang dipegang. Dan hatiku bersorak-sorak bersuka cita. Cause and effect. Dan have trusted and shall rejoice. Contoh lagi. Kita lihat ya, Mazmur 33:21. Bahasa Inggris agak lebih jelas ya. Ada glad because apa? Kita glad because of trust. Glad because trust. Ya, kita dapat lihat. Kita memiliki hati yang gembira karena kita apa? Percaya kepadanya yang kudus. Sekarang perjanjian baru, satu contoh saja. Ya, sudah dapat lihat Roma 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, saudara. Ya, kita dapat lihat cause and effect dari semua ayat ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam apa? Dalam iman kamu. Jadi melalui iman Tuhan memenuhi hati kita dengan sukacita. Ini sebab akibat. Iman adalah penyebabnya. Sukacita adalah hasilnya. Kalau saudara sepanjang tahun ini tidak membangun iman saudara, kalau saudara tidak terus untuk sudah tanya sesuatu apa yang saudara imani dalam kehidupan dan saudara blank dan kosong, saudara hanya menjadi orang Kristen, saudara tidak pernah menjadi orang yang beriman. Maka mari kita mulai tahun ini ya, dengan kita memahami ayat sukacita ini. Sukacita itu berasal sekali lagi dari mana? Hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Di mana kita menyambut cinta kasih-Nya itu. Dan kita percaya dalam menjalin hubungan. Kita percaya akan kasih-Nya itu. Dengan segenap hati kita. Dan kita juga mengasihinya dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan kita. Dan kita kemudian juga percaya dengan semua yang difirmankannya, dijanjikannya, disabdakannya, dan kita mengandalkannya dan teguh menjalaninya di dalam kehidupan, mengikutinya dan mengikuti sabdanya. Maka kita baca sekali lagi apa yang sudah kita baca tadi di Yohanes 15. Semuanya itu kukatakan kepada yang dikatakan oleh Tuhan, itu berarti sabdanya, firman-Nya, supaya sukacita Tuhan itu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya menyampaikan tanpa memberikan contoh-contoh jelas. Minggu depan kita akan melihat secara praktis bagaimana contoh praktis bahwa kita mengimani sesuatu dan itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita, baik dalam situasi yang mengerikan sebagaimana dialami oleh 3 hamba Tuhan yang baru saja kita jadikan contoh. Maka memasuki tahun baru ini, Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Namun kita tahu bahwa sukacita kebahagiaan kita itu tidak didasarkan dengan sukacita akan hal-hal dunia ini, yaitu hal-hal yang sementara. Atau sukacita apa yang dikatakan oleh dunia, beli ini, miliki ini, kejar ini, minum ini, mabuk ini, babi, kawin dan sebagainya. Yang sudah katakan dunia itu akan membuat saudara bahagia. Dan sukacita itu bukan untuk memuaskan mulut saudara bilang,
Kuliner di sini, kuliner di Indonesia, kuliner di China, dan untuk mencari sukacita dan kebahagiaan, untuk memuaskan keinginan mata, mulut, dan daging. Tetapi sukacita itu buah dari hubungan kita dengan Tuhan, yaitu karya iman yang kita terima dari Allah. Maka mari kita masuki tahun ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh belajar, berjalan dalam iman. Saya berdoa sepanjang tahun ini, kalau saudara memiliki iman yang kosong, yang tak ada yang saudara pegang dalam hidup, dan saudara berjalan meskipun orang Kristen, tapi tak ada yang saudara pegang dalam kehidupan, sesuatu yang saudara pegang dari Tuhan dalam kehidupan ini, saya harap mari kita bangun iman kita bersama-sama. Yang tidur, mari kita bangun. Dan mari kita terus bangun iman kita. Dan saya berdoa saudara akan bersukacita di sepanjang tahun baru. Amin.